Elektabilitas paslon berubah jelang pencoblosan menurut hasil survei Capres 2024 terbaru hari ini. Saat ini, para Capres-Cawapres makin gencar melakukan kampanye untuk Pilpres 2024. Terlebih di 3 provinsi utama dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT terbesar di Indonesia. 3 provinsi itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Simak hasil survei elektabilitas Capres terbaru di 3 provinsi utama tersebut. Pasalnya, peluang memenangkan Pilpres 2024 terbuka lebar jika berhasil menang di 3 provinsi ini. Pada Pilpres 2024 ini, daftar pemilih tetap atau DPT final, yang mempunyai hak suara secara nasional yang dipublikasikan KPU sebanyak 204.807.222 orang. DPT ini adalah warga Indonesia yang akan memberikan hak suaranya di TPS pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari tahun 2024. 3 provinsi dengan DPT terbanyak di pemilu 2024, Jawa Barat, total pemilih 35.714.901. Jawa Timur, total pemilih 31.402.838. Jawa Tengah, total pemilih 28.289.413. Hasil survei Capres-Cawapres di Jawa Barat 1. Survei Indikator Politik. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang dilakukan periode 10-16 Januari tahun 2024 memperlihatkan elektabilitas 3 Capres-Cawapres di Jawa Barat adalah Prabowo Gibran 42,9%, Anies Muhaimin 33,8%, Ganjar Mahfud 17,8%. Survei melibatkan 1.200 orang dari seluruh provinsi Indonesia. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. 2. Survei Carta Politika. Survei Carta Politika yang digelar 4-11 Januari tahun 2024 memperlihatkan elektabilitas 3 Capres-Cawapres di Jawa Barat adalah Prabowo Gibran 47%, Anies Muhaimin 26%, Ganjar Mahfud 20%. Tidak tahu atau tidak menjawab 7%. Survei melibatkan 1.220 responden berusia di atas 17 tahun dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. B. Hasil survei Capres-Cawapres di Jawa Timur. 1. Survei Indikator Politik. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang dirilis Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024, terkait elektabilitas 3 paslon di Jawa Timur adalah Prabowo Gibran 48,2%, Ganjar Mahfud 24,5%, Anies Muhaimin 21,7%. Survei dilakukan pada tanggal 30 Desember tahun 2023 sampai tanggal 6 Januari tahun 2024 secara tatap muka sebelum debat ketiga Pilpres pada tanggal 7 Januari tahun 2024. Populasi survei tersebut adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah basis dalam survei sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional, kemudian dilakukan oversampel di 13 provinsi. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 4.560 responden memiliki toleransi kesalahan, margin of error, sekitar tanda kurang lebih 2% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara mode wilayah oversampel sebagai berikut: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan masing-masing sampel 400 responden memiliki toleransi kesalahan, MO, sekitar tanda kurang lebih 5% pada tingkat kepercayaan 95%. 2. Lembaga Survei Indonesia, LSI. Survei terbaru Lembaga Survei Indonesia, LSI, yang dirilis Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024, menunjukkan elektabilitas 3 paslon di Jawa Timur berikut: Prabowo Gibran 46,7%, Ganjar Mahfud 26,6%, Anies Muhaimin 16,2%. Belum menjawab 10,4%. Survei LSI dilakukan pada 16-28 Desember tahun 2023 dengan jumlah responden sebanyak 8.800. Survei memiliki margin of error di angka 1,1% dengan tingkat kepercayaan 95% dan menggunakan metode stratified random sampling. C. Hasil survei Capres-Cawapres di Jawa Tengah. 1. Survei Indikator. Lembaga Survei Indikator mempublikasikan survei elektabilitas Capres-Cawapres di 9 wilayah besar di Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Anies Caimin 9,2%, Ganjar Mahfud 40,7%, Prabowo Gibran 42,1%. Ini merupakan hasil survei Pilpres periode 10-16 Januari tahun 2024. Survei melibatkan 1.200 orang dari seluruh provinsi Indonesia. 2. Survei Litbang Kompas.
Hasil survei nasional Litbang Kompas pada tanggal 29 November hingga tanggal 4 Desember tahun 2023 menunjukkan Ganjar Mahfud bersaing ketat dengan Prabowo Gibran dalam perolehan suara di Jawa Tengah, Jateng. Jateng memiliki 10 daerah pemilihan, dapil, namun hasil survei memperlihatkan perolehan suara Ganjar Mahfud mulai goyang alias tidak lagi mendominasi di wilayah itu. Ganjar Mahfud unggul di 4 dapil Jateng. Analisis Litbang Kompas menyebut pasangan Ganjar Mahfud unggul di dapil Jawa Tengah 3, Jawa Tengah 4, Jawa Tengah V, dan Jawa Tengah X, atau di wilayah Jawa Tengah bagian timur. Menurut survei tersebut, 53,2% responden di dapil Jawa Tengah X memilih Ganjar Mahfud, 27,5% mendukung Prabowo Gibran, dan 4,3% Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ganjar Mahfud dinilai dapat menjaga soliditas suara di dapil Jawa Tengah V yang mencakup Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Di dapil V, Ganjar Mahfud meraih persentase dukungan sebanyak 38,6%, sedangkan responden yang memilih Prabowo Gibran 24,1%. Di dapil Jateng 4 yang mencakup wilayah Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen, Ganjar Mahfud meraih 46,5% suara responden pemilih. Sedangkan di dapil Jawa Tengah 3 yang mencakup Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati, tingkat keterpilihan Ganjar Mahfud berada di angka 31,3%. Sementara Prabowo Gibran meraih angka 25,9% di dapil Jateng 3, dan di dapil 4 sebanyak 10,6%. Prabowo Gibran unggul di 6 dapil Jateng. Hasil survei tersebut juga mencatat pasangan Prabowo Gibran menguasai dapil Jawa Tengah I, 2, V, 7, 8 dan IX, atau Jateng bagian barat hingga tengah. Berdasarkan hasil survei tersebut, dominasi pasangan Prabowo Gibran terlihat paling mencolok di dapil Jawa Tengah IX yang meliputi Tegal, Brebes, dan Kota Tegal yakni 53,2%. Sementara responden pemilih Ganjar Mahfud tercatat sebanyak 28% dan pasangan Anies Muhaimin sebesar 7,4%. Persaingan ketat meraih suara diprediksi bakal terjadi di dapil Jawa Tengah 7, yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen, serta dapil Jawa Tengah V yang meliputi Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Magelang. Di dapil Jateng 7, hasil survei mencatat Prabowo Gibran meraih 17,2% suara, Ganjar Mahfud 16,0%, dan Anies Muhaimin 9,9%. Sementara 56,9% responden mengaku belum menentukan pilihan. Di dapil Jateng V, Prabowo Gibran meraih 27,2%, Ganjar Mahfud 25,5%, Anies Muhaimin 5,3%. Sedangkan belum menentukan pilihan sebanyak 42,0%. Secara total, hasil survei merekam 34,5% responden di Jawa Tengah belum menentukan pilihan, 31,6% mendukung Ganjar Mahfud, 29,6% memilih Prabowo Gibran, dan 4,3% mendukung Anies Muhaimin. Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan pada survei tersebut sebesar 95% dengan margin of error di kisaran 2,65%. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Litbang Kompas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.